Terhitung dari bulan April, semenjak konferensi pers dari pemerintah bersuara tentang COVID-19 ini, aku kira bakal sebentar gitu, karena kan waktu itu hanya dibilangnya puncak meningkatnya COVID itu di bulan Mei ya. Taunya bulan Mei itu masih saja bertambah. Bahkan pemerintah juga bilang kalau akhir dari COVID-19 Juli itu udah akhir. Nyatanya sampai sekarang pun bulan November COVID-19 masih ada di Indonesia. Sedih gak sih dengarnya? Kalau aku sih lebih ke ya Allah kapan ya gitu ini beresnya gitu, karena selama COVID-19 ini berlangsung bukan hanya pelaku bisnis, sekolah-sekolah, bahkan berdampak kepada masyarakat kecil gitu. Ya kalau kita lihat, mungkin perusahaan-perusahaan besar banyak mem-PHK pekerjanya karena dampak dari COVID-19. Ekonominya menurun. Sebetulnya bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang berdampak, tapi yang berdampak itu perusahaan-perusahaan kecil juga, bisnis-bisnis kecil, UMKM kecil, yang mana semua berdampak gitu. Bahkan untuk pekerja seperti aku juga berdampak. Dan bukan hanya keuangan yang terisolasi, duit kita di karantina, masa mikirin jajan juga jadi terambat, kayak yang penting sehat gitu. Sekarang tuh kayak lebih dipikirin gitu. Di sini aku nggak akan terlalu bahas tentang coronanya ya, dan aku juga nggak akan terlalu membahas tentang kesehatan karena di sini aku juga bukan dari kesehatan. Di sisi lain, aku akan lebih ngebahas mengenai dampak yang dirasakan oleh aku dan mungkin teman-teman semuanya sebagai anak muda, pengusaha, dan pengamat orang-orang di sekeliling. Betapa kita itu butuh banget mempersiapkan diri kita sendiri, mempersiapkan masa depan, harus menjadi orang yang bisa survive gitu, ditaruh di mana aja juga. Itu tuh kita harus membekali diri sendiri tuh dari mulai sekarang. Sebetulnya harusnya dari dulu ya, bukan karena gara-gara ada COVID jadi kita membekali diri kita biar survive, enggak. Karena enggak semua orang bisa bertahan di kondisi seperti ini. Bisa jadi kita bukan orang yang ketika diberi kondisi yang berbeda itu bisa siap gitu. Kayak misalkan nih, aku misalkan ya punya bisnis, ketika ada kondisi seperti ini aku nggak siap dengan menurunnya permintaan dari customer gitu, dan aku nggak akan siap ketika orang-orang pada nggak beli gitu. Nah itu tuh sebetulnya harus kita persiapkan di awal. Jadi makanya kenapa banyak PHK, banyak pengurangan pekerja, bahkan ada yang gulung tikar. Corona di sini tuh memberikan banyak dampak, terutama dalam perihal ekonomi gitu ya. Dan itu tuh bukan terjadi hanya di Indonesia, itu terjadi di dunia gitu. Mulai dari perusahaan besar, perusahaan kecil, semua turut kena imbasnya. Dan situasi ini menurut aku sih gawat banget gitu. Karena ya setiap pemerintahan di sebuah negara itu harus mempersiapkan banyak hal. Mulai dari gimana nih masyarakat kita itu menghadapi situasi seperti ini. Terus kedepannya seperti apa? Karena dalam situasi ini satu negara di lockdown, ekonomi membeku, kesehatan terancam, pendidikan juga terancam, punah. Nggak punah sih ya, mudah-mudahan jangan punah. Ya ilustrasinya gini aja ya teman-teman. Kalau aku ya mikirnya, kita bisa lihat penjual bubur sekolah mungkin ya, yang biasanya setiap pagi anak-anak sekolah beli bubur tersebut. Karena ada corona jadi nggak beli karena kan sekolah libur ya. Berarti kan penjualan si bapak tersebut berkurang selama hampir setahun ini. Terus si bapak tersebut gak belanja bahan pokok nih ke pasar. Di pasar kan bapak tersebut gak cuma beli beras. Bapak tersebut beli kacang, beli bawang,
beli kecap, beli kerupuk, dan lain-lain. Bagaimana nasib para penjual itu? Bagaimana nasib penjual itu di pasar? Mereka juga sama kena dampaknya, karena menurunlah pembeli-pembeli kacang, kerupuk, bawang, beras. Karena orang-orang ya pasti mikirnya yang jualan itu sekarang bingung mau jualan di mana, di sekolah kan tutup. Yang lebih sedihnya itu sebetulnya penjual-penjual kecil itu gitu, kayak mereka tuh nggak seperti mungkin kita yang punya usaha bisnis itu untuk mencari untung ya. Ya beda lah dengan orang-orang di luar sana yang emang penjual-penjual kecil gitu, pedagang-pedagang kecil. Mereka tuh nggak jual, mereka itu nggak nyari untung loh. Sedih nggak sih? Mereka itu kok aku jadi agak sedih, kan jualan tuh bukan untuk cari untung tuh, tapi mereka itu menyambung hidup. Gimana kalau misalkan dalam suatu keluarga, misalkan mereka itu jualan, yang jualannya itu kepala keluarga, yang semua hasil penjualannya itu pasti untuk menghidupi keluarganya, anak dan istrinya. Bagaimana kalau misalkan mereka itu terhenti gitu ya, ekonominya beku gitu kan gara-gara gak jualan? Terus gimana kehidupan mereka? Sebetulnya penjual-penjual kecil tuh yang harus dikhawatirkan gitu. Memang sih sama aja gitu kayak perusahaan-perusahaan besar yang PHK pegawainya. Banyak pegawai-pegawai yang gak ada pekerjaan. Sebetulnya itu sih yang harus dipikirin sekarang ini. Kasihan dong mereka itu gitu. Jadi kenapa harus dikasihani? Karena kan rodanya seperti itu. Yang ini jual ke sini, yang ini beli ke sini. Dan inilah yang saat ini terjadi. Jadi ada satu ekonomi yang lemah berimbasnya kepada ke ekonomi yang lainnya. Misalkan dulu mungkin ada bukan virus ya, lebih tepatnya ke flu burung. Itu kan cuma ke kesehatan dan gak berimbas berimbas ke fashion kan, gak berimbas kepada yang lainnya. Jadi cuma satu aja tuh pada kesehatan gitu, kayak gak usah makan daging ayam itu gitu, ayam sayur karena ada flu burung misalkan. Itu kan cuma berdampaknya satu bagian gitu. Nah ini semuanya, coba kalian pikir kalau misalkan Allah itu nggak selesaikan ini semua tuh bagaimana? Tabungan kita terkuras, kita udah nggak ada pegangan uang lagi. Ya imbasnya mungkin nanti kelaparan gitu, semua di masyarakat ini tuh kelaparan. Kalau kita semua nggak memikirkan orang lain. Makanya dari itu Allah kan bilang supaya kita itu memperhatikan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai ketika kita makan suara piring sama sendok kita itu terdengar di keluarga-keluarga yang lapar. Jangan sampai seperti itu. Karena menurut aku uang yang kita miliki itu sebetulnya bukan uang kita semuanya, tapi ada rezeki-rezeki orang lain yang emang Allah titipkan kepada kita untuk diberikan juga kepada mereka. Jadi intinya bukan hanya darurat kesehatan, tapi sosial juga. Kita itu lagi darurat sosial juga. Jangan sampai ketika adanya virus corona ini, karena kita harus isolasi mandiri, jadinya kita nggak mikirin orang lain gitu. Jadinya mikir diri sendiri. Dan pemerintah kan bilang gitu ya, masa darurat itu kan cuman bulan-bulan yang mereka bilang gitu kan, tapi kan nyatanya ini udah mau akhir tahun. Lalu gimana untuk tahun depan, untuk memulai kembali bisnis, sekolah-sekolah, kesehatan itu gimana memulainya setelah keterpurukan 1 tahun ini? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Allah berhentiin ini corona.
aku juga takut gitu kalau misalkan ini tuh berimbasnya lama gitu, bukan karena semuanya berdampak, tapi kasihan buat orang-orang yang tidak beruntung seperti kita. Kita jangan memikirkan diri sendiri gitu, orang lain juga harus kita perhatiin. Mungkin coba kita mulai dari sekarang, kita bisa mengatur keuangan, kita harus mikirin gimana esok. Kita mulai aturlah keuangan kita mulai sekarang. Kita nggak akan tahu esok gimana, masa depan gimana. Kita mesti mikirin uang yang kita miliki itu buat bagi ke orang lain tuh berapa. Coba deh cek lagi uang kita untuk beli obat, beli makanan, kurangilah untuk fashion, misalkannya untuk style gitu, untuk gaya hidup kita kurangi aja lah untuk saat ini. Yang terpenting kan kita hidup, jangan dulu beli ini, jangan dulu beli itulah. Ibaratnya kita puasa gitu ya, puasa dulu untuk hal-hal yang gak penting. Yang lebih penting kan kita gimana caranya kita bisa survive dengan keadaan seperti ini, orang lain juga seperti itu. Dan jangan sampai kita melupakan tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang di luar sana.